semua, di video kali ini aku akan menjelaskan materi framework lanjutan mengenai penggunaan Git clone, use effect, dan dynamic root. Pada praktikum sebelumnya, aku ada melakukan perubahan di project Sedap. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat dari Git ini. Perubahan dilakukan melalui device yang berbeda, hingga perlu dilakukan pull di project asli pada laptop untuk penyesuaiannya. Sebelum itu, coba jalankan project awal. Tampilannya seperti ini. Untuk melakukan pull, buka terminal dan jalankan perintah git pull. Login dengan akun GitHub. Apabila muncul seperti ini, susun perintah yang diikuti dengan nama remote dan branch project. Di sini udah diketahui, remote-nya itu origin dan branch-nya adalah master. Jika muncul informasi seperti ini, maka perubahan project berhasil di-pull. Di sini terdapat juga informasi file-file apa saja yang baru ditambahkan dan perubahan yang terjadi. Git clone adalah perintah Git yang digunakan untuk membuat salinan dari sebuah repositori di Git. Git clone memungkinkan untuk dilakukan menggunakan device yang berbeda dan bekerja melalui kode secara lebih efisien dan kolaboratif. Git clone dapat dilakukan dengan dua cara. Aku akan tunjukkan satu persatu caranya. Sebelum itu, kita harus buat folder baru. Pada VS Code terdapat clone Git repository. Klik aja. Lalu akan disuruh untuk menghubungkan akun Git. Setelah terhubung, akan muncul pilihan repository project yang ada. Di sini aku akan clone apotek dan arahkan ke folder yang dibuatkan tadi. Pada terminal, lakukan npm install dan jalankan npm rundev.
Cara kedua untuk git clone dimulai dengan buat folder baru juga. Buka project yang akan di-clone pada Git. Klik code ini dan copy link yang HTTPS. Di VS Code harus dibuka dulu folder baru tadi. Jalankan perintah git clone diikuti dengan link di terminal. Setelah muncul clone project-nya, lakukan npm install dan npm rundev. Ini harus masuk dulu ke folder project-nya. Kedua tahapan clone tadi dapat dilakukan, perbedaannya adalah yang pertama hanya menggunakan VS Code, dan yang kedua menggunakan link dari Git langsung. Untuk meminimalisir kesalahan pengambilan link, bisa gunakan tahapan yang pertama. Ini nanti menyesuaikan saja pada kebutuhan. Use effect adalah hook yang digunakan untuk menjalankan kode setelah komponen selesai dirender. Use effect ini biasanya digunakan untuk menjalankan sesuatu setelah komponen muncul, butuh respon terhadap perubahan props atau state, efek hanya boleh dijalankan satu kali, dan efek harus dibersihkan saat komponen hilang. Karena jika suatu kode kita letakkan tanpa use effect, maka kode akan terus dijalankan setiap komponen dirender. Nah, masuk ke penggunaan use effect, di sini aku ada dua bentuk penggunaannya. Yang pertama akan mengambil data dari JSON yang telah dibuatkan. Yang kedua akan mengambil data dummy dari link ini. Kita akan coba kembalikan ke bentuk awal sebelum menggunakan use effect agar tahu perbedaannya. Ini tampilan sebelum menggunakan use effect. Muncul error karena pemanggilan data terus render atau berulang hingga data habis. Dilihat menggunakan inspect, produk terus berjalan. Kondisi ini termasuk infinity looping. Apabila digunakan use effect,
maka produk akan dirender satu kali pada saat loading pertama. Ini adalah hasil inspeknya. Masuk ke penggunaan use effect dengan dependensi berupa nilai sebuah state. Proses dijalankan setiap nilai state mengalami perubahan. Pada kondisi ini, dependensinya adalah query, di mana query ini akan mencari nilai tertentu dari produk. Ini berlaku untuk inputan pencarian produk. Coba untuk cari produk tertentu. Pada inspect terlihat bahwa search query terus berulang sesuai banyaknya inputan yang dimasukkan dari D hingga Dior. Agar render tidak dilakukan per inputan, dapat diterapkan timeout. Timeout ini berfungsi agar search query dirender pada saat inputan selesai diketikkan. Hasilnya akan seperti ini. Penggunaan use effect ini aku lakukan di medicine dan medical product dengan mengambil data JSON yang telah dibuatkan sebelumnya. Untuk strukturalnya mirip dan melakukan input pencarian produk. Oh iya, untuk data dummy JSON tadi itu diambil dari link ini ya. Di sini ada beberapa link tertera untuk data dummy-nya. Aku tadi pakai yang produk. Ini bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan nantinya, mau menggunakan yang mana. Di sini aku juga tambahkan komponen quotes menggunakan use effect. Quotes nantinya diambil melalui link ini dan nilainya diambil secara random. Quotes ini aku letakkan di bagian bawah halaman about. Dan tampilannya akan seperti ini. Dynamic route adalah route yang memungkinkan URL untuk menerima nilai dinamis yang bisa berubah. Biasanya dynamic route ini digunakan untuk halaman detail. Dalam penggunaan dynamic route, pada app.jsx perlu di-set domain menggunakan ID. Dan pemanggilan komponen halaman detail. Import React Lazy untuk halaman detailnya. Ini merupakan halaman medical detail yang akan mengambil data dari medical JSON. Begitu juga halaman medicine detail yang akan mengambil data dari medicine JSON.
Di sini terdapat cons ID yang berguna untuk mengambil nilai-nilai yang terkait dengan ID tertentu. Di halaman utama perlu dilakukan link. Ini bebas aja mau yang mana, tapi aku link melalui nama produknya. Link ini akan mengarahkan detail produk dengan terterakan ID-nya apabila nama ditekan. Setelah semua tahapan selesai, lakukan git push untuk menyimpan perubahan yang dilakukan. Setelah itu, lakukan pull ke project aslinya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman semuanya. Sampai jumpa!